Baiklah, untuk mulai tutorial hari ini. Pertama kan materinya ada 6 kan. Materi pertama itu pas aku lihat itu elastisitas. Maaf ini bukan elastisitas linear. Elastisitas bahan sama momentum linear. Pertama berkaitan dengan elastisitas bahan. Kalau udah kita bahas tentang elastisitas, nanti kita tidak bisa lepas dengan yang namanya tegangan sama modulus elastisitas. Tegangan itu rumusnya simpel, yaitu gaya per satuan luas atau luas penampang. Simbol dari tegangan itu tau. Terus untuk tegangan, rumusnya delta L atau perubahan panjang per panjang awal. Simbolnya E. Ada juga yang pakai simbol E kayak itu, simbol E elektrik. Ada yang pakai E biasa. Terus kalau untuk modulus elastisitas, itu adalah perbandingan dari tegangan dan regangan atau tau per E. Simbolnya E besar. Ada juga yang pakai Y, itu untuk modulus Young. Terus untuk hukum Hooke, ini rumusnya negatif K delta X. Untuk hukum Hooke ini sebenarnya lebih ke arah penerapan gerak harmonik atau getaran. Kalau untuk elastisitas bahan, kita jarang menggunakan hukum Hooke. Oke, berikutnya adalah macam-macam modulus. Modulus itu bisa dibilang sebagai konstanta atau besaran yang mengidentifikasikan kelenturan suatu bahan. Nah, pertama adalah modulus Young atau modulus panjang. Rumusnya kayak tadi, tegangan peregangan. Pokoknya kunci dari modulus, apapun modulusnya, itu tegangan peregangan. Tegangan peregangan jadinya jadi F per A dikali LO per delta L. Aslinya kan F per A per delta L per LO. Tapi karena dibagi kan hubungannya, jadi bisa dikali LO per delta L. Jadi aku biasanya nyebut rumus modulus ini flow per ADL. Jadi lebih gampang ingatnya FLO per ADL, A delta L. Terus berikutnya ini ada grafik tentang elastisitas elastis sama plastis. Bahan-bahan elastis itu adalah bahan yang kalau kita kenai gaya, dia bisa balik ke bentuk awalnya, ketika gaya itu sudah dihentikan atau dilepaskan. Kalau plastis, pas sudah kita kasih gaya, benda itu tidak bisa balik lagi. Bahan elastis itu karet. Itu pasti teman-teman udah tahu karet. Tapi selain itu juga ada benda-benda yang terkadang kita tidak sadar kalau itu termasuk benda elastis. Misalnya kawat sama kayu. Kenapa kayu bisa dikategorikan benda elastis? Karena kalau misalnya kita bentangkan kayu dari suatu titik ke titik lain, terus kita loncat nih di tengah kayu, itu kan bisa mantul-mantul gitu kan kayunya, itu elastis. Tapi elastisitasnya pasti beda dengan karet. Benda elastis bisa menjadi benda plastis ketika gaya yang diberikan itu terlalu besar. Berikutnya adalah modulus shear atau modulus geser. Kita misalkan ada penghapus bentuknya kotak. Penghapus ini elastis banget kan. Pas bagian atasnya kita kasih gaya, bagian atasnya ini akan digeser, tapi bagian bawahnya enggak. Itu yang dinamakan modulus geser. Rumusnya sama dengan modulus Young, tegangan peregangan. Tapi kalau kita lihat di sini, delta L-nya itu digantikan dengan delta X dan hanya digantikan dengan L-nya di L 0-nya itu digantikan dengan H. Ini salah, ini harusnya bukan L0. Itu H per delta X. Sekarang kita lihat di segitiga ini, kan ini kan kayak bentuknya trapesium, tapi sini ada segitiga. Atasnya delta X, kiri ini H, terus sisi miringnya kita asumsikan S. Terus di sini ada sudut. Nah, dari gambar di atas bisa kita buat hubungan tan alfa sama dengan delta X per H. Tan itu kan depan per samping, dan delta. Itu kecepatan nggak ngomongnya ya? Ya, mungkin kalau kecepatan bisa bilang aja. Ya, agak pelan-pelan sedikit, Kak. Oke. Jadi tan itu kan depan per samping. Nah, di sini kita ambil sudutnya alfa. Di depan sudut alfa itu adalah delta X, dan di sampingnya adalah H. Jadilah tan alfa sama dengan delta X per H.
kalau kita cari hubungannya, delta X itu sama dengan H dikali tan alfa. Jadi misal ada soal, diketahui sudutnya, tapi tidak diketahui delta X, kita bisa mencari dari rumus ini. Atau bisa dibalik, diketahui delta X, tidak diketahui H, bisa kita cari di sini juga. Atau kalau misalnya yang diketahui itu adalah sisi miringnya, kita bisa pakai konsep sinus sama kosinus. Konsepnya sama kayak tan, cuman kan bedanya cos alfa samping per miring H per S, kayak gitu kan. Intinya di sini bisa kita main ke konsep trigonometri dasar sama konsep Pitagoras. Kasih tahu sih teman-teman kalau untuk konsep ini. Kita lanjut ke modulus Book. Modulus Book ini, modulus volume, ini kalau kita lihat sekilas, rumusnya itu kelihatan paling berbeda di antara modulus yang lain. Padahal dasar rumusnya sama, tegangan peregangan. E per A dikali L per delta L juga. L0 per delta L juga. E per A kan selain dikenal sebagai tegangan, juga kita dalam konsep gaya atau konsep fluida, dalam hal ini hukum Archimedes. Teman-teman ingat nggak hukum Archimedes? Lupa Kak. Lupa. Hukum Archimedes yang, maaf bukan Archimedes, apa sih? Yang hukum yang tekanan sama dengan E per A. Oh, itu Pascal. Oh, Pascal. di atas ya, di atas banget. Soalnya kan nyampur itu di fluida kan. Nah, konsep Pascal kan E per A sama dengan tekanan atau P. Bisa kita ganti dengan P, E per A-nya. Terus L0 per delta L bisa kita modifikasi tanpa mengubah bilangannya dengan dikalikan A per A. Panjang dikali luas kan jadi volume. Nah, jadinya V per delta V. Jadi konsep penurunannya kayak gitu. Terus kenapa bilangan modulus Book ini ada negatif? Karena volumenya ini mengecil. Jadi diasumsikan negatif, tapi negatif ini cuma untuk menunjukkan bahwa volumenya mengecil. Berikutnya adalah momentum linear. Momentum kan ada yang linear, ada yang rotasi kan. Di sini di kisi-kisinya diminta yang linear. Momentum linear tuh simbolnya P, itu rumusnya massa dikali kecepatan. Kecepatan ya, bukan kelajuan. Nah, kecepatan itu kan besaran vektor. Karena V-nya kecepatan vektor, besaran vektor, jadi P atau momentum linearnya juga besaran vektor. Jadi arahnya berpengaruh. Terus impuls. Impuls itu perubahan momentum M dikali delta V. Kalau kita kita kombinasikan, kita olah alih rumus MV dengan rumus terhadap rumus energi, rumus gaya, itu bisa kita dapat F dikali delta T. F ini besarnya gaya, delta T adalah lama tumbukan. Logikanya pas teman-teman jatuhin pensil atau pulpen, terus ngebentur meja, itu kecepatan pulpen yang jatuh, kecepatan pensil yang jatuh setelah ngebentur itu akan berubah kecepatannya. Nah, itu disebut impuls, gara-gara pengaruh impuls. Terus dalam momentum linear ada yang namanya hukum kekekalan momentum. Ini P1 sama dengan P2, rumusnya massa benda 1 dikali V benda 1 awal ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini konsep kekekalan momentum ini berlaku untuk semua jenis tumbukan lenting sempurna, sebagian maupun yang tidak lenting sama sekali. Terus hukum kekekalan energi itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekekalan energi mekanik maksudnya itu terjadi ketika energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik itu kan energi kinetik sama energi potensial. Di sini aku nulisnya secara umum, ini potensial, ini kinetik. Tapi bisa kalau dalam konsep tertentu yang melibatkan gerak rotasi ataupun pegas, itu energi potensialnya bisa menjadi energi potensial pegas atau energi kinetiknya menjadi energi kinetik rotasi. Tapi kalau dalam konsep momentum linear sih biasanya cuma pakai konsep yang dasar kayak gini. Berikutnya hukum kekekalan energi kinetik. Ini biasanya berlaku untuk tumbukan lenting sempurna. Biasanya penerapannya untuk mencari nilai V.
Misal nilai V-nya tidak diketahui, kita bisa nyari nilai V-nya dari energi kinetik, terus nanti kita kombinasikan lagi ke momentum. Ini contoh soal. Ini soal dari kalian kan? Ini aku mohon maaf kalau misalnya salah hitung ya, tapi caranya insya Allah benar. Jika diketahui sebuah modulus air sebesar 2,1 gigapascal, maka hitunglah kontraksi volume 2000 ml air ketika diberi tekanan sebesar 6 megapascal. Pascal. Jadi diketahui B-nya ini 2,1 GPa. Ini kita ubah jadi 2,1 kali 10 pangkat 9 pascal. P0-nya itu 2000 ml, kita diamin aja. Terus untuk tekanannya itu 6 MPa atau 6 kali 10 pangkat 6 pascal. Yang ditanyakan kontraksi, berarti delta V-nya. Masuk ke rumus Boole, B sama dengan negatif P dikali P0 per delta V. Nanti bisa kita, ini aku hapus. Nanti kita balik, delta V-nya naik ke atas, B-nya turun. Terus disubstitusikan nilai yang diketahui, dihitung, lalu dapat 5,7143 ml. Caranya kurang lebih gitu. Nah, kalau untuk soal momentum linear, biasanya soalnya itu kayak begini. Kalau dari dosen, dua orang anak masing-masing A bermassa 75 kg dan B bermassa 50 kg menaiki perahu yang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jika massa perahu 225 kg, tentukan kelajuan perahu saat A. Anak A meloncat ke belakang dengan kelajuan 50 meter per sekon. B. Anak B meloncat ke arah depan dengan kelajuan 50. Di sini gambarnya kelihatan nggak? Terlihat, terlihat. Oke, diketahui kalau MA-nya ini 75 kg, MB-nya 50 kg, massa perahunya 225 kg, kecepatan atau kelajuan kecepatan perahunya 20 meter per sekon. Ditanyakan FP aksen jika anak tersebut meloncat ke belakang dengan VA 50 meter per sekon. Terus B-nya laju perahu setelah anak B meloncat ke depan dengan VB 50 meter per sekon. Jadi di gambar ini, perahu ini bergerak ke depan. Terus anak meloncat ke belakang, logikanya kan si anak ini akan ngasih momentum agar perahu itu maju ke depan kan. Kayak kita ngayuh ke belakang, kapalnya terdorong ke depan. Kalau itu loncat ke belakang, kapalnya itu terdorong ke depan. Jadi logika awalnya, laju perahu ini harusnya lebih besar daripada laju perahu awal. Kita terapkan dengan hukum kekekalan momentum, masukin MA VA tambah MB VB ditambah MP VP sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen ditambah MB MP VP aksen. A dan B ini kan dia merelatif terhadap perahu awalnya, sehingga P-nya itu bisa sama terhadap perahu. Jadi bisa kita kumpulkan MA ditambah MB ditambah MP dikali VP. Pas anaknya meloncat, si anak A ini punya kecepatan sendiri yang kita tulis sebagai VA aksen. Yang besarnya 50 meter per sekon. Arahnya ke belakang, berlawanan dengan perahu, maka besarnya negatif. MB, orang B dan perahu itu kan masih diam. Jadi dia kecepatannya masih sama, kita tulis sebagai P aksen. Setelah kita masukkan, kita substitusikan, lalu kita hitung. Dapat 275 PP aksen sama dengan 7.000 tambah 375. Nanti PP aksennya didapat 10.750 dibagi 275. Jawabannya 39,09. Untuk pertanyaan B, teman-teman bisa latihan sendiri karena caranya sama. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Izin bertanya, Kak. Gimana? Itu jadi
kecepatan anak A sama B itu kan mereka di dalam perahu tuh, jadi ngikut kecepatan perahunya gitu. Iya gak sih Kak? Iya, logikanya gitu kan. Iya. Karena gini deh, kamu naik motor kamu kecepatannya 100 km per jam, kamunya 70 km per jam, itu motor kamu udah di depan, kamunya masih di belakang, artinya kamu nggak naik motor, artinya kamu ngejar motor kalau kayak gitu juga pas naik perahu, kan kita diem doang, jadi kita ngikut kecepatan perahu. Oh, jadi kecepatannya sama kayak perahu sampai ada yang lompat gitu Kak, makanya Ya, PA sampai ada yang lompat. kalau ada yang lompat. Ya. Terima kasih Kak. Ada yang mau tanya lagi? Kalau cukup aku lanjut. Cukup ya. Aku lanjut ke Anas. Oh ya, oke oke. Ya terima kasih sebelumnya Angga. Oh ya sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Namaku Anas dari angkatan 2019. Jadi di sini aku akan membahas tentang dinamika benda tegar atau dinamika rotasi. Nah, jadi di sini tuh di dinamika benda tegar ini tuh dibahas tuh yang rumus itu adalah momen inersia. Jadi momen inersia itu adalah pola distribusi suatu benda yang berotasi terhadap sumbu putarnya. Nah, untuk rumus itu adalah itu adalah momen inersia sama dengan m kali r kuadrat. Nah, Angga boleh ini enggak, boleh scroll enggak? Agak atas lagi enggak? Agak atas. Nah, itu. Nah, jika terdapat sejumlah partikel melakukan gerak memutar atau berotasi, maka akan didapatkan nilai inersia total itu adalah I sama dengan sigma mr kuadrat, di mana tuh M 1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat ditambah titik sampai dengan MN dikali RN kuadrat. Nah, selanjutnya itu, nah bisa scroll nggak? Scroll. Kan kita tahu sendiri ya, agak atas nggak atas? Agak atas. Nah, kan kita tahu sendiri kan kalau misalnya momen inersi itu kan dipengaruhi oleh suatu benda. Nah, jadi suatu benda itu dia tuh punya momen inersinya itu masing-masing. Nah, seperti pada contoh tadi itu, ini gambarnya kelihatan kan? Iya Kak. Ya, jadi contohnya ini pada batang silinder. Nah, kalau misalnya kita momen inersia kan tadi kita kan berputar pada poros ya kan, momen inersia itu. Nah, kalau misalkan kita pusatkan sumbu rotasi itu di pusat batang silinder, maka dia itu akan maksudnya jadi dia itu momen inersia itu adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat, di mana L itu adalah panjang dari batang silinder tersebut. Nah, lalu yang B, ini misalkan contoh benda itu sama, yaitu batang silinder, tetapi pusat sumber rotasinya itu adalah di ujung dari batang silinder tersebut. Nah, momen inersia itu adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, lalu untuk seterusnya juga ya, seperti plus segi 4 juga. Misalkan kita mau sumber rotasinya itu di tengah. Nah, itu momen inersinya adalah seperdua M kali A kuadrat plus B kuadrat, di mana A itu adalah lebar dan B itu adalah panjang. Nah, ini ada contoh lagi, contoh bendanya seperti silinder berongga, dan juga silinder pejal juga. Nah, dari situ tuh dapat kita ketahui bahwa semua benda itu dia tuh mempunyai momen inersinya masing-masing, tergantung juga pada pusat rotasinya yang berputar pada sumbunya. Selanjutnya enggak. Lalu yang selanjutnya adalah momen gaya atau torsi. Nah, kan gaya merupakan sebab dari bergeraknya suatu benda. Nah, dan gerak rotasi menyebabkan benda berputar disebut dengan momen gaya atau torsi. Nah, rumus dari torsi itu adalah torsi sama dengan F dikali R, di mana F itu adalah gaya dan R adalah lengan atau jarak dari gaya ke sumber rotasi. Nah, kalau misalkan dalam suatu benda itu dia ada sudutnya, jadi rumusnya adalah torsi sama dengan F dikali R kali sin theta. Nah, selanjutnya itu hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Nah, hubungan itu adalah seperti di rumus berikut, yaitu torsi sama dengan I momen inersia dikali alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut.
Ya kita langsung saja ke contoh soalnya. Sebelumnya ini genting. Langsung aja ya ke contoh soal dulu ya, nanti baru kalau misalnya ada yang belum ngerti baru nanti tanya. Nah, jadi di contoh soal ini sebuah benda ini aku ingat-ingat ya, aku ingat-ingat di soal UAS tahun lalu ya. Soal UAS tahun lalu yang aku ingat ya. Sebuah benda berupa silinder pejal bermassa 8 kg dan berjari 5 cm. Ditarik dengan gaya F sebesar 180 Newton ke arah kanan, seperti gambar berikut. Nah, jika diketahui itu ada gesekan antara silinder dengan lantai, nah, maka percepatan linear yang terjadi adalah, nah, jadi bisa kita lihat ya, gaya yang bekerja. Jadi ada sebuah benda bersilinder, dia bergerak ke kanan dengan gaya F sebesar 180. Lalu ada gaya geseknya dan juga ada jari-jari. Nah, enggak bisa scroll enggak? Nah, dari gambar tersebut itu bisa kita asumsikan tuh kita pakai rumus yang tadi, rumus gabungan antara momen inersia dan torsi. Dimana sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, sigma torsi kan rumusnya adalah F dikali R. Nah, di sini kita mencari dulu nih gaya gesek dulu. Nah, gimana? Nah, jadi F gesek dikali R itu jari-jari sama dengan, nah, kita cari dulu momen inersia dari benda silinder. Nah, di mana momen inersia benda silinder itu adalah setengah mr kuadrat. Dan rumus alfa itu sama dengan A, percepatan linear dibagi jari-jari. Maaf ya, ini nggak aku tulis, nggak bisa tolong, nggak, maaf, nggak bisa tolong tulis nggak itu yang ini ya, percepatan sudut sama dengan tuh A, maksud ini nggak tulis rumusnya nggak, A sama dengan percepatan linear, bisa nggak? Apa? A sama dengan alfa dikali I, alfa kali jari-jari. Coba pakai ekuasi aja. Dapat dari rumus itu. Bah. Nah, jadi ini udah rumus dari ini ya, rumus turunan dari momen inersianya. Jadi kita dapat tuh alfa sama dengan A itu adalah percepatan linear dibagi jari-jari. Nah, jadi akan didapat gaya gesek, F gesek sama dengan setengah dikali M kali A. Nah, dari sini baru kita dapat, kita menggunakan hukum Newton ya. Hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena tadi kita dapat ada F-nya kan, ada gaya yang mendorong ke kanan sebesar 180, maka dan juga ada gagas ke kiri. Jadi yang besar yang ke arah kanan F itu adalah F dikurangin gaya gesek sama dengan M kali A. Nah, lalu kita masukkan aja ya, F dikurangin tadi F gesek itu adalah setengah kali M kali A sama dengan M kali A. Nah, lalu F sama dengan 3/2 M kali A. Jadi M-nya kan 180 Newton. Nah, jadi akan didapat percepatan linearnya adalah 15 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu ada soal kedua. Diketahui ini adalah ada sebuah titik berat batang SC yang bermassa 5 kg. Batang SC itu 5 kg. Jika sistem dalam keadaan seimbang, intinya adalah massa beban B. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu gambar berikut. Jadi pada sebuah batang ini scroll enggak? Nah, pada sebuah batang XC itu kita misalkan tuh dia tuh mempunyai berat, tadi kan dia massanya 5 kilo ya. Berarti kan berat itu adalah W sama dengan M kali G. Coba nggak ditulis nggak? Tolong. Gimana? Nah, tulis ini rumus ekuasinya. Kan rumus W sama dengan M kali G. Untuk W ini, W XY. Bisa naik. Apa? W sama dengan M kali G. Ya, W XY sama dengan W XY. X. Nah, sama dengan massa batang MXY kali G. Nah,
Tadi kan M-nya kan ini ya, teman-teman 5 kilo ya. Kok G sih? Aduh, G. G enggak, enggak, G. M kali G. Nah, maka kita masanya kan 5 kilogram. Dan juga gitu adalah gaya gravitasi. Jadi, W-nya tuh, atau gaya beratnya tuh adalah 50 Newton. Nah, kan dapat. Nah, jadi, dan dari sini juga tuh bekerja juga gaya F ke atas. Nah, di sini kita memakai hukum Newton lagi nih, teman-teman. Nah, untuk mengetahui massa beban B itu menggunakan jumlah torsi yang terhadap titik X. Nah, di sini kan kita dapat sigma torsi sama dengan nol. Nah, kan kita tahu kan bahwa tadi itu kan bendanya kan diam ya. Tidak, maksudnya sigma torsi yang di arah sumbunya itu dia tidak bergerak atau diam. Jadi kita mendapat bahwa sigma torsi sama dengan nol. Nah, di sigma torsi ini kan tadi kita dapatkan W-nya kan. W ini adalah WXY dikaliin RXP itu tuh adalah panjang batangnya. Coba nggak scroll bentar nggak? Tadi ke atas. Ke atas. Coba tadi scroll ke ini nggak ke arah atas nggak? Gambar. Ke arah atas. Nah, itu kan tadi kan kita misalkan kan dia tadi kan pusat sumbunya kan di P tuh. Nah, jadi kan dan juga panjang batangnya tuh kan adalah 5 meter. Jadi yang tadi itu yang RXP itu adalah 2 meter. Nah, terus nanti dikurang karena kan dia diam ke bawah, dia tidak ke atas. Jadinya W dikaliin RXP dikurang F kayak ke atas dikaliin RPJ itu 3 meter sama dengan 0. Coba nggak scroll lagi. Nah, rumusnya kayak gini ya. Jadi W 50 itu adalah W dikali 2, udah itu adalah tadi panjang tadi RXP dikurangin F kali 5 sama dengan 0. Nah, di mana 5F sama dengan 100. Jadi F sama dengan 20 Newton. Jadi gaya yang bekerja adalah 20 Newton, gaya ke atas itu adalah 20 Newton. Nah, seperti kita tahu kan, nilai F itu sama dengan berat B. Tadi coba nggak scroll dulu nggak? Ke atas. Nah, scroll ke atas. Nah, kan tadi kan F itu kan tegangan tali kan dia ke atas. Nah, kan di situ juga ada di ini namanya apa sih? Aku lupa nama alatnya. Apa enggak ya? Lupa apa sih namanya? Gimana? Ini namanya alat apa sih enggak? Aku lupa enggak? Katrol. Iya, katrol ya. Kan kalau katrol itu kan dia bekerja hukum Newton kedua yaitu di mana sigma F itu sama dengan 0 jika antara F sama B itu dia sama. Nah, karena F-nya tuh ke atas dan juga dia B-nya ke bawah, jadinya kita anggap itu sama. WB, F sama dengan WB. Coba nggak scroll nggak ke bawah. Nah, di rumusnya gini kan, nilai F sama dengan WB. Nah, itu. F sama dengan 10. 10 itu adalah G dikaliin massa B. Jadi massa B-nya adalah 2 kg. Nah, ini sebelumnya ini teman-teman ada yang mau ditanyain? Atau ada yang belum paham? Izin bertanya Kak. Oh iya, silakan. Tadi itu aja sih Kak yang bola jalan itu F Oh iya. kok bisa jadi setengah MA itu. Saya belum kurang Oh ngerti. iya. Coba nggak scroll dulu nggak scroll. Yang tadi nggak ya nomor 1 nggak? Tadi yang nomor 1. Nah, yang bawahnya lagi ya? Nggak, bawahnya lagi. Nah, ini yang tadi atasnya lagi atas sedikit. Nah, kan dari sini kan dari tadi kan nanya si ini ya si Audi ya. Nah, Iya. kan tadi kan sigma torsi kan tadi kan dia kan kita kan tadi kan sigma torsi itu kan rumusnya adalah sama dengan gaya gesek kali R itu tuh dari ini F itu kita misalkan tuh itu adalah gaya. Jadinya kita R itu adalah jarak jari-jari. Jadi torsi itu bisa kita katakan sama dengan kayak gaya yang bekerja gitu. Nah, jadi Fg kali R sama dengan itu kan dia kan itu adalah momen inersia itu kan momen inersia dari benda silinder. Momen inersia itu adalah setengah mr kuadrat dan juga alpha itu adalah alpha itu percepatan sudut sama dengan A itu percepatan linear dibagi R itu jari-jari dari benda silinder benda tersebut. Nah, jadi akan didapat tuh kan Fg sama dengan nah itu R tinggal kita coret itu R-nya.
R dengan R coret. Nah, jadinya sebentar. Apa? Ini dalam tadi kayaknya setengah MR kuadrat. Oh iya benar-benar. Jadinya kan R kita coret ya. Kan jadinya dia kan setengah MR. Maaf. Ini kayaknya putus ya. Tes. Ini suaraku masuk nggak? Masuk Kak, masuk. Oh, jadi kirain suaraku putus. Ya, jadi eh oh maaf ini aku kayaknya ada yang salah deh. Bentar. Oh iya. Sebentar ya. Ini aku kayaknya ada yang salah deh. Angga kenapa? Sebentar ya, teman-teman. Ini kayaknya si Angga putus koneksinya. Ya. Bentar aku ambil dulu. Hmm. Nah, ini agak datang. Bentar ganti aku aja nggak yang share screen nggak? Gimana saja, maaf tadi sinyalku putus. Ya, nggak apa. Harus banget. Ini udah kelihatan belum teman-teman? Sudah Kak. Udah ya. Nah, tadi aku lanjutin dulu ya. Ini kayaknya sebentar. Nah, kan tadi kan ini bisa dapetnya gimana? Enggak, ini bener kok. Aku yang salah mikir. Jadi kan FG sama dengan akan dapat nih, aku putus dulu ya kuasnya ya. Udah kok di sini lagi kuasnya. Bentar. Nah, jadi tadi kan kita tulis dulu ya FG. Kok sih gitu banget. Kita bawa aja deh. Nah, terus dulu. Jadi ini FG sak ya. FG bentar ya. Sama dengan tadi kan R ini R ke bawah kan, jadinya setengah MR kuadrat. Setengah M teman-teman R kuadrat. Nah, per ini tanda kurung. Nah, ini adalah ini ya. A itu adalah percepatan sudut ya. Nah, ini A per R kuadrat juga kan, dia R kan pindah. Nah, jadinya R kuadrat dicoret kan. Jadinya kamu hasilkan F gesek sama dengan setengah kali M kali A. Nah, kira-kira apakah paham nih, Audi? Paham Kak. Oke. Oh ya, oke. Ya, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau gitu aku lanjutin dulu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang nomor 2 ini ada yang mau ditanyain teman-teman nomor 2? Enggak sih Kak. Oh, oke. Jadi aku lanjutin dulu ya.
Nah, jadi materi selanjutnya itu adalah fluida statis dan juga fluida dinamis. Nah, di sini tuh aku membahas dulu yang fluida statis. Nah, di fluida statis ini kita bisa dilihat, kan kita tahu ya kalau massa jenis air itu kan adalah 1000 kg per meter kubik gitu. Nah, jadi untuk rumusnya ini massa jenis untuk mencari massa jenis seluruh benda cair maupun padat. Nah, jadi rumus itu adalah Rho sama dengan M per V. Nah, lalu kita misalkan tuh, nah ini aku ada contoh nih ya, contoh gambarnya nih. Jadi kalau misalkan kita kan tahu tuh ya, kalau misalkan kalau misal di laut tuh ya, kan kita tuh pernah mikir nggak sih kalau misal kok kapal itu kok bisa mengapung gitu ya? Kan kayaknya padahal berat banget gitu. Yang di situ tuh kayak kita tahu, oh berarti massa jenis kapal itu lebih kecil daripada air, jadi dia bisa mengapung. Nah, kayak gini juga nih. Kalau misalkan ada suatu kapal selam atau suatu benda misalkan ya, dia tuh kayak kalau kita cemplungin tuh dia tuh kayak misalnya bendanya tenggelam. Nah, berarti kita bisa mengetahui bahwa rho benda tersebut tuh dia lebih besar daripada rho air. Kalau misalkan kita lihat dia tuh kayak melayang gitu, dia kayak nggak tenggelam maupun nggak terapung, bisa kita katakan tuh rho benda itu sama dengan rho air. Tuh. Lalu selanjutnya tuh kita akan membahas tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah P sama dengan rho GH. Nah, rho-nya ini ya tergantung ya rho benda cair apa aja ya. Bisa air, bisa minyak dan juga lain-lain. Yang G itu adalah gaya gravitasi dan H itu adalah ketinggian dari suatu benda tersebut. Kayak misalkan ini adalah contoh tekanan hidrostatik yaitu pada aliran darah atau yang bisa kita sebut sebagai tekanan darah. Nah, terus untuk selanjutnya itu adalah hukum Pascal. Nah, tadi yang dibilang Angga tadi ya. Hukum Pascal itu rumusnya adalah P sama dengan F per A. F itu gaya per atus luas benda. Nah, lalu ada selanjutnya adalah gaya Archimedes. Nah, untuk mendapatkan gaya Archimedes ini tuh kita ambil dari rumus tekanan hidrostatis. Di gini, ntar aku tulis dulu ya kuasnya. Enggak ada. Nah. Nah, jadi kan rumusnya kan tekanan hidrostatis kan P sama dengan rho GH. P sama dengan, bentar, ini mana rho ya? Rho. Itu Nas yang kiri kanan atas. Mana rho? Kanan Di atas. atas. Oh ya, ini dia. Nah, kan rumus tekanan hidrostatis kan rho kali kali G kali H kan. Nah, dari sini tuh kita tahu kan kalau misalnya rumusnya P itu kan kita ini masukin dari hukum Pascal nih kan. P kan sama dengan F per A tuh kan teman-teman. Kan P sama dengan F per A. Jadi kita masukin aja nih. F per A. F per A sama dengan rho GH. Rho GH. Nah, lalu jadinya F sama dengan F sama dengan F sama dengan rho GH dikali A. Nah, kan kita tahu kan kalau HA itu kan sama dengan, ini adalah untuk menghitung volume kan, A itu adalah luas, H itu adalah ketinggian. Jadi ini adalah volume. Jadinya V sama, jadi F atau gaya Archimedes sama dengan ini ya, rho GV. Nah, jadi kita dapetin dari turunan dari tekanan hidrostatis ya untuk mendapatkan rumus gaya Archimedes. Dan selanjutnya adalah fluida dinamis. Nah, di fluida dinamis itu kita belajar tentang persamaan kontinuitas pada pipa, di mana tuh rumusnya adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2.
Lalu selanjutnya adalah hukum Bernoulli. Nah, untuk rumusnya hukum Bernoulli adalah tekanan tambah energi kinetik tambah energi potensial sama dengan konstan. Nah, untuk rumusnya adalah P ditambah ini adalah energi kinetik ditambah energi potensial 1 sama dengan tekanan 2 ditambahin energi kinetik 2 dan ditambah energi potensial kedua. Nah, ini di mana P itu adalah tekanan, Rho itu adalah massa jenis fluida, suatu fluida atau cairan, yang V-nya adalah kecepatan aliran fluida, G ini adalah gaya gravitasi, dan satu adalah ketinggian. Nah, lalu kita akan membahas ke contoh soal. Ini aku contoh soalnya sesuai dengan UAS angkatan aku ya, tahun lalu yang aku pelajarin. Ya, ini contohnya adalah pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah, seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, lalu untuk perbandingan luas penampang pipa besar, ini adalah pipa besar, dan pipa kecil ini sama dengan 4:1. Lalu misalkan posisi pipa besar itu adalah 5 meter ya. Jadi ini H1-nya adalah 5 meter di atas tanah. Dan juga pipa kecil ini, ketinggian pipa kecilnya adalah 1 meter di atas tanah. Lalu kecepatan aliran air pada pipa besar ini adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan A. Kecepatan air pada pipa kecil, B. Selisih tekanan pada kedua pipa, dan C. Tekanan pada pipa kecil. Nah, lalu untuk diketahui itu ruang air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, lalu kita diketahui dulu nih datanya jadi kan H1-nya kan 5 meter. Nih, H2-nya ini 1 meter. Terus untuk V1-nya tuh atau V pada pipa besar itu adalah 36 km per jam. Ini kita ubah dulu ke satuan meter per sekon. Karena ini tuh kita dulu ya satuannya teman ini meter, ada meter ya. Ini meter juga. Jadinya kita ubah dulu ke satuan SI. Jadinya akan mendapatkan 10 meter per sekon. Lalu untuk tekanan pada pipa besar atau P1 sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk perbandingan kedua pipa 4:1. Nah, lalu untuk mencari kecepatan pada pipa kecil itu kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas ya. Di mana tuh rumusnya adalah dari bentar aku disuruh. Ini rumusnya coba di sini aja. Bentar. Rumus ini teman-teman ini rumusnya didapat dari debit pada suatu pipa. Jadi kan suatu pipa tuh dia punya debit ya. Nah, jadi debit pada pipa tersebut itu P1 itu kan ada debit. Nah, rumus dari debit ini adalah A kali V. A itu adalah luas alas dan V itu adalah kecepatan. Nah, didapat dari debit pada suatu pipa tuh pasti dia tuh sama dalam pipa tuh. Makanya intinya didapatnya ini rumusnya. Nah, lalu kita masukin aja angka-angkanya tadi. A-nya tuh perbandingan luas pipa 1 dan pipa 2 kan 4:1. Berarti yang pipa besar 4, yang pipa kecil 1. Untuk yang kecepatan pada pipa besar itu kan 10 meter per sekon. Jadi 4 kali 10 sama dengan 1 kali V2 kecil. Jadi V2-nya itu adalah 40 meter per sekon. Nah, jadi kan kita tahu ya dari sini teman-teman ya, kalau misalnya ada suatu pipa nih ya, kalau misalkan dia tuh mempunyai pipa yang besar tuh itu pasti kecepatan kecil. Nah, kalau misalkan ada suatu pipa tuh pipanya kecil, itu pasti kecepatannya tuh besar kecepatannya. Gitu. Lalu untuk yang B, kita cari selisih tekanan pada kedua pipa. Nah, dari sini kita menggunakan persamaan Bernoulli, teman-teman ya. Sebenarnya rumusnya adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, ditambahin rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH kuadrat. Nah, jadi kan selisih tekanan ya. Jadi ini P2-nya nih dipindah ke kiri. Jadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho, yang ininya ini dipindah ke kanan, teman-teman ya. Hasilnya jadi gini. Setengah rho dikurang per dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat tambah rho G H2 minus 1. Lalu kita masukin angkanya. Tadi ini rho-nya adalah 1000, ini rho air 1000 kan. 1000, ini V2-nya, kecepatan V2-nya itu yang pada pipa kecil 40, V1-nya tuh 10, terus
ini mas jenis air, ini gaya gravitasi, ini H ini ketinggian pada pipa kecil kurang pada pipa besar. Jadinya P1 kurang P2 sama dengan 75.000, 750.000 dikurangin 40.000. Jadinya selisih kedua tekanan pada pipa tersebut itu adalah 7,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu untuk mencari tekanan pada pipa kecil, kan tadi kita tahu ya teman-teman ya, tekanan pada pipa besar kan 9,1 dikali 10 pangkat 5 dikurang P2 sama dengan 7,1 nih ya. Hasil tadi yang udah kita cari, 7,1 kali 10 pangkat 5. Jadinya P2 adalah 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, dari sini ada yang mau ditanya teman-teman? Itu Kak. Ya. Bertanya Kak. Iya, boleh. Itu kan kalau row-nya air itu kan auto 1000 itu kan Kak. Tapi kalau Iya. Di soalnya bukan air itu nanti biasanya dikasih tahu soalnya atau kita harus ngafal Kak? Kayak misalnya air langsung. Biasanya sih itu dikasih tahu ya teman-teman biasanya sih. Cuma ada sih kalau misalnya dosen tuh dia kayak lupa ngasih gitu. Itu mungkin kalian nanti kalau misalnya kayak gitu kalian boleh tanya gitu. Kalau kayak gitu. Biasanya sih dikasih biasanya. Row-nya dikasih, row fluidanya. Oke Kak. Oke. Nah, begitu aku lanjut dulu ya ke soal 2 ya. Nah, ini soal 2 juga nih masuk nih dulu UAS nih. Soal 2 ini sama persis nih soalnya. Jadi pada sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang bersihkan air dan minyak. Ya, ada suatu benda ini misalkan kan kita tahu sendiri kan ya kalau misalnya row air sama row minyak itu kan masih tinggi, masih gedean row air kan. Jadinya minyaknya di atas, airnya di bawah gitu. Nah, jadi 50% dari volume balok atau benda tersebut tuh berada dalam air. Ini air ya, ini 50%. Terus 30% itu berada pada minyak, dalam minyak. Dan balok yang terlihat di permukaan ini, sisanya ini adalah 20%. Nah, lalu intinya adalah tentukan massa jenis dari benda tersebut. Nah, kan pertanyaannya aneh kan ya. Nah, di sini nih diketahui nih massa jenis dari air adalah 1 gram per cm kubik dan minyak itu adalah 0,8 gram per cm kubik. Ini sama aja ya. Ini kalau kita ubah satuannya ke kilogram jadinya 1000 kilogram per meter kubik. Kalau ini 800 kilogram per meter kubik. Lalu untuk pembahasannya. Nah, di sini tuh kan nah ini di sini nih benda ini bekerja namanya gaya Archimedes kan. Nah, gaya Archimedes pada sumbu itu dikatakan sama dengan nol. Karena kenapa? Karena benda ini dia diam, dia tidak bergerak ke atas, tidak atas lagi atau tidak turun lagi. Jadi dia diam kayak gini aja. Nah, jadi yang bekerja adalah W benda yang pasti kan, gaya berat benda dan juga gaya ke atas dari air dan minyak yang menyebabkan benda tersebut ke atas. Nah, ini ya, W sama dengan berat benda itu adalah W sama dengan M kali G. Nah, karena massa benda ini kita belum diketahui, jadi kita masukkan dulu massa sama dengan Rho kali VB. Tadi ya dari rumusnya teman-teman ya, Rho sama dengan M per V ya teman-teman ya. Dari rumus Rho sama dengan M per VB. Jadinya sehingga W ini atau gaya ini atau W atau F ya teman-teman ya. Karena kan W benda kan, jadinya kita pakai W bukan pakai F. Itu karena satuannya sama, satuannya itu ada satuannya Newton. Jadi W sama dengan Rho, ini adalah Rho benda dikali V, ini V ini adalah volume dikali G. G itu adalah gaya gravitasi. Dengan VB adalah volume balok. Ini VB ini harusnya nih. Salah. Nah, lalu ini gaya ke atas yang bekerja nih ya. Kan gaya yang bekerja ke atas kan adalah gaya air dan juga minyak ya. Jadi di mana rumusnya itu adalah ini rumus gaya Archimedes teman-teman ya. Sama dengan rho A dikali volume A, air dikali G. Nih. Nah, karena tadi kita diketahui dari soal itu kan 50% itu kan 50% benda itu kan berada dalam air. Jadinya bisa kita ketahui 0,50% V sama dengan 0,5 VB. Jadinya itu volume air ini VA ini sama dengan 0,5 VB. VB ini adalah volume benda tersebut atau volume balok tersebut. Gitu. Lalu juga sama juga kayak minyak juga.
Ini minyak juga kan dia rumusnya juga sama nih gaya simetrisnya. F minyak sama dengan volume minyak kali volume minyak kali G. Nah, di mana nih kan tadi volume minyak itu kan yang volume benda dalam minyak itu kan 30%. Jadinya volume minyak sama dengan 0,3 VB. Ini salah ya, ini kok VB sih? Ini VM. Nah, ini kita ganti dulu. Ini VA. Nah, ini VA. Nah, intinya bersama aku kasih tahu kan, intinya karena itu adalah konstan, bendanya diam, jadinya adalah sigma FY. FY ini adalah sumbu Y sama dengan 0 ya. Ini di mana W benda dikurang F air ditambah F minyak sama dengan 0. Nah, di W benda sama dengan F air tambah F minyak. Jadi kita masukin teman-teman ya. W bendanya kan tadi kan rumusnya rho B dikali G kali volume B. Ini juga F air juga rho A kali G kali VA tambah rho M kali G kali VM. Nah, jadi ini G-nya kita coret ke teman-teman ya, karena kan sama kan, kayak gravitasinya 10, coret aja. Jadi rho B kali VB sama dengan rho A kali VA tambah rho M kali VM. Nah, yang ditanya adalah rho B atau massa jenis benda tersebut, itu sama dengan rho A kali VA tambah rho M kali VM bagi VB. Nah, tapi kan diketahui kan, kalau misalnya VA itu sama dengan 0,5 VB, nah terus VM itu sama dengan 0,3 VB. Nah, dan juga untuk rho air itu kan tadi kan 1 gram per cm kubik. Dan juga rho minyak itu adalah 0,8 cm kubik. Maaf. Maksudnya ini 0,8 ya benar. Rho minyak tuh 0,8 gram per cm kubik. Jadinya rho B sama dengan 0,74 VB per VB. Jadinya didapat tuh rho benda atau massa jenis benda itu sama dengan 0,74 gram per cm kubik. Atau massa jenis benda balok tersebut tuh sama dengan 740 kg per meter kubik. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Enggak sih, Kak. Oh, oke. Ada ya. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Ya, Angga silakan. Itu. Oke, Mas. Maaf ya tadi aku lupa kenalan. Nama aku Angga sebenarnya. Satu angkatan sama Anas dari angkatan 2019. Masih bisa nggak, Nas? Teori kineticsnya dipisah halaman aja. Oh, oke. Bentar. Nah, jadi kalau udah bahas tentang teori kinetik gas, kita pasti akan ketemu sama gas ideal. Gas ideal itu bisa disebut sebagai gas teoritik. Karena dalam kehidupan nyata, gas ideal ini tidak ada kemungkinan. Nah, kita lihat nih sifat gas ideal. Pertama, partikelnya berjumlah banyak. Kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Jadi misalnya ada tumbukan, dia tuh nggak nempel. Ketiga, jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa dialihkan. Terus keempat, tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Pada kenyataannya, enggak lenting sempurna, koefisien restitusinya itu bukan 1. Kelima, partikel gas tersebut tersebar secara merata di dalam ruangan. Keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. 7, berlaku hukum Newton tentang gerak. 8, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlak. Itu adalah sifat gas ideal. Gas ideal ini tujuannya untuk mempermudah pembelajaran tentang teori gas. Jadi dibuatlah istilahnya tuh gas palsu atau gas imajiner untuk memudahkan kita. Nah, rumus dasar dari gas ideal itu PV nRT. Itu yang perlu teman-teman ingat. N itu kan massa per massa molekul atau massa molar. Terus V itu terus V sama MR ini bisa ditukar. Pokoknya diolah alih, intinya rumus dasarnya adalah PV nRT. Itu yang teman-teman ingat. Untuk keterangannya bisa di bawah dikit, Mas. Keterangannya P itu tekanan.
dalam Pascal. Terus MR itu massa molekul relatif, kilogram per mol, P-nya volume gas, Na itu bilangan Avogadro, besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini maaf, Nas bisa nggak 23-nya dipangkatin? Ntar ya. Ya, Enggak. bilangan Avogadro itu biasa disimbolkan Na, biasa juga disimbolkan dengan A. Terus M-nya itu massa partikel gas, R-nya tetapan gas ideal, besarnya 8,314 kali 10 pangkat 3. Maaf, salah terus ya. 10 Salah pangkat lagi ya. 3 per kilomol Kelvin. Nah, tetapan gas ideal ini bisa 8,314, bisa 0,82. Scroll dikit, Mas. Oh iya, konstanta Boltzmann ini 1,38. N ini adalah jumlah partikel gas, satuannya molekul. N ini jumlah mol, Rho itu massa jenis gas, dan T itu suhu mutlak dalam Kelvin, jangan dalam Celcius. Nah, untuk satuan yang bukan SI, R itu besarnya 0,082. Jadi 0,082, yang atas kan 8,31. Kapan gunain 0,082, kapan gunain 83,1? 0,082 itu digunakan kalau tekanannya dalam satuan ATM dan volumenya dalam liter. Kita pakai ini. Tapi kalau satunya dalam SI, dalam meter kubik, terus Pascal, itu pakainya 8,31. Untuk konstanta Boltzmann itu sebenarnya adalah R dibagi N. N ini N Avogadro ya, Na. Jadi R bilangan gas ideal dibagi bilangan Avogadro yang 6,02. Jadi biar nggak usah banyak hafalan, jadi kita pakai rumus aja. Terus untuk hukum, sebenarnya ada hukum Boyle, ada hukum Charles, ada hukum Gay-Lussac. Tapi aku lebih milih jelasin tentang hukum Boyle-Gay-Lussac karena ini udah mengakomodir semua hukum. Jadi di Boyle-Gay-Lussac ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kalau misalnya suhunya konstan, suhunya bisa dicoret. Kalau V-nya konstan, V-nya bisa dicoret. Kalau P-nya, tekanannya yang konstan, P-nya bisa dicoret. Jadi yang konstan bisa dicoret. Karena hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac itu sebenarnya konsep dasarnya ini. Terus energi kinetik partikel rata-rata itu 3/2 KT atau 3/2 NKT atau 3/2 NRT. Kenapa ini nggak pakai N jumlah molekul? Ini diasumsikan jumlah molekulnya 1, makanya 3/2 KT. Terus untuk kecepatan efektif itu rumusnya VMS sama dengan akar K akar 3 KT per M. Kalau misal ditanyain hubungan kecepatan efektif dengan T misalnya, kita cukup ngebandingin V sama akar T. Kita cukup ngebandingin V sama akar T aja. Untuk yang konstanta kayak 3-nya, K-nya, dan M-nya bisa diabaikan. Kita soal, suatu tangki penyimpanan mengandung 21,6 kg nitrogen pada tekanan 3,65 atmosfer. Berapakah tekanan jika nitrogen tersebut digantikan dengan sejumlah massa yang sama, jadi massanya 21,6 kg juga, dari gas karbon dioksida. Diketahui massa molekul keduanya adalah 28,0 satuan massa atom, dan massa molekul CO2-nya adalah 44 satuan massa atom. Roll dikit, Nas. Stop. Nah, di sini diketahui bahwa massa N2-nya ini sama dengan massa CO2, yaitu 21,6 kg. Terus PN2 itu 3,65 atmosfer. Atom relatif atau massa molekul dari N2 itu 28 SMA. Terus massa molekul dari CO2 adalah 44 SMA. Ditanyakan adalah tekanan dari CO2. Penyelesaiannya, rumus utamanya itu PV NRT. R sama T itu bisa kita
abaikan karena konstan. Ini kan konsepnya itu membandingkan antara gas N2 sama CO2. Kalau perbandingan konstanta-konstanta yang sama itu bisa diabaikan. Nah, kita bandingin deh. PN2 dikali PN2 per PCO2 dikali PCO2 sama dengan N2 per MCO2. N ini kan rumusnya M per MR kan untuk atom. Jadi kita bisa tulis M per AR dikali AR per M. Ini maksudnya itu pembagian tapi dibalik. Pembagian kan bisa dibalik, bisa dijadiin kali, tapi pecahnya dibalik. Kayak ini konsepnya kayak gitu. Udah dijabarin rumusnya, rumus mol dari M per AR. Karena masanya sama, itu bisa dicoret. Terus, kalau gas itu kan dengan massa yang sama, volumenya sama. Itu bisa dicoret juga. Dari situ kita dapat P per PN2 per PCO2 itu 3,65 per PCO2. Terus tersisa AR-nya 44 per 28. Nanti tinggal kita tukar-tukar luasnya. Habis itu dapat 2,327 atmosfer. Lanjut ke soal nomor 2. Ini aku berusaha nginget soal lalu. Jadi tahun lalu tuh soalnya itu ada tentang teori, kurang lebih gini soalnya tuh. Ban kendaraan yang lama tidak digunakan bisa kempes kan. Gejala ini termasuk dalam teori apa, terus mengapa bisa terjadi. Nah, gejala ban bisa kempes ini berkaitan dengan teori kinetik gas. Ban bukan, pada dasarnya permukaan kulit ban itu tidak benar-benar rapat. Ada pori-pori yang kecil sekali di permukaan karet ban. Juga di peleknya itu ada celah, udara tuh bisa keluar dari situ. Ban bisa kempes itu karena kehilangan tekanan udara di dalam ban. Ketika ban tidak digunakan, maka suhunya akan turun dan tekanannya juga akan turun. Dari persamaan yang Boyle-Gay-Lussac itu kan ada PV per T kan, itu konstan. Bisa, ya Nas, bagus. Nah, dalam ban ini kita asumsiin V-nya ini konstan. V-nya itu volume bannya itu dianggap sama, dalam artian ban itu nggak memungai. Kita anggapnya kayak gitu. Jadi volumenya tetap, kita murni menggunakan P sama T. P ini kan bisa naik ke atas, kan? Jadi P itu akan setara dengan P. PPNRT kan, P-nya konstan, jadi P-nya ini akan setara dengan, akan sebanding dengan T. Kalau suhunya hangat, maka tekanannya itu akan lebih tinggi, jadi bannya itu akan lebih terjaga gitu udaranya. Scrollnya ke bawah aja. Bawah lagi. Kelewatan. Mas, kok belum muncul? Bentar, ini yang lanjut ke materi apa gimana enggak? Apa masih soal nomor 2? Oh, ini aku yang macet ya? Suaranya nggak kedengeran. Oke, udah. Ya nggak macet-macet. Jadi inti masalah ini tuh kita bisa lihat dari hukum Boyle dan Charles. Kita bisa lihat apa ban itu kan suhu udaranya menghangat sehingga tekanannya lebih terjaga dan udara tidak mudah keluar. Alasan kita lebih fokus ke tekanan daripada ke volume karena volume ban itu dianggap hubungan yang dimaksud adalah P sebanding dengan T. Kalau misal ada soal ini, teman-teman bisa jawab konsepnya kayak gini, tapi kalimatnya jangan sama persis. Karena itu pendapat kita, Kak Agus tuh orangnya disiplin. Kita bisa dapat nilai mudah asalkan disiplin, jangan sampai kita aja nyontek. Jadi kalau ada soal teori itu jangan sampai kentara banget nyontek. Ya, itu agak dibedain, teman-teman. Ada pertanyaan teori kinetik gas? Apa cukup? Cukup sih, Kak. Cukup, oke.
Lanjut Mas ke termodinamika. Nah, materi termodinamika, rumus awalnya itu energi W itu delta PP. Jadi selisih tekanan dikali volume. Terus delta U atau perubahan energi dalam itu 3/2 N dikali R dikali delta T. Hukum termodinamika 1 itu sama dengan W ditambah delta U. Jadi dalam proses termodinamika itu ada 4. Ada isohorik, volumenya konstan. Jadi usahanya 0. Nah, dari sini kan usahanya 0 kan, kalau isohorik Q sama dengan W tambah delta U, usahanya 0, maka Q-nya sama dengan delta U. Terus isobarik, tekanannya konstan. Tekanan konstan, jadi W-nya ini tetap, W-nya itu jadi P dikali delta P. Kalau isotermik, temperaturnya konstan. Kalau temperatur konstan, berarti nggak ada perubahan energi dalam. Delta U-nya yang 0. Jadi Q sama dengan W. Kalau adiabatik ini agak ribet karena dia pakai kalau nggak salah tuh Ln 2/1 gitu. Tapi kalau untuk perkuliahan itu kita nggak fokus ke situ, kita lebih fokus ke termodinamika 2 tentang mesin Carnot. Mesin Carnot itu adalah mesin teoritik. Kayak gas tadi kan gasnya teoritik. Nggak ada mesin, maksudnya gini, mesin Carnot itu diasumsikan efisiensinya 100%. Nah, jadi di dalam termodinamika ini, dalam dunia nyata, nggak ada mesin pemanas yang efisien 100%. Maka itu, timbullah hukum termodinamika 2, kita disuruh ngitung efisiensi. Rumusnya, usaha itu Q1 dikurang Q2. Terus W-nya sama dengan Q1 dikali 1 ditambah T2/T1. Efisiensi mesin Carnot itu 1 dikurang T2/T1 dikali 100%. T2 itu adalah suhu reservoir rendah. Jadi kalau 2 itu rendah, kalau 1 itu tinggi suhunya. Dengan kebalik. Kita contoh soal, sebuah mesin Carnot menerima kalor dari reservoir suhu tinggi 800 Kelvin. Oh ya, ingat ya, satuan suhunya harus Kelvin. Kalau Celsius harus diubah dalam Kelvin, karena ini suhunya suhu mutlak. Reservoir suhu tingginya itu 800 Kelvin, dan efisiensi 50%. Agar efisiensi menjadi 80% dengan mempertahankan tetap, maka suhu tinggi yang harus diubah itu jadi berapa? Kita jawab, diketahui kalau TT ini, T tinggi, 800 Kelvin. Terus efisiensinya awalnya 50%, efisiensi barunya 80%. Ditanya T tinggi yang baru. Nah, ini penyelesaiannya aku bagi 2. Ini pertama kita cari nilai TR terlebih dahulu dari efisiensi. Efisiensi 50% kan setara dengan 0,5. Kita masukin ke rumus efisiensi, masukin angkanya, terus hitung TR-nya. Dapat 400 Kelvin ini. Terus untuk mencari suhu tinggi, kita pakai suhu reservoir rendah yang didapat, itu suhu reservoir rendahnya sama. Jadi kita bisa pakai yang didapat dari persamaan pertama, efisiensi barunya ganti 0,8. Baru habis itu kita cari suhu reservoir tinggi dari persamaan itu. Nanti kita bolak-balik, kita pindah luas, nanti dapat dari reservoir suhu tinggi yang baru itu 2000 Kelvin. Kalau untuk cara cepatnya, untuk itu kalian mau ngecek ya, kalau kalian mau ngecek, itu caranya 1 dikurang efisiensi yang baru dikali suhu yang baru sama dengan 1 dikurang efisiensi yang lama dikali suhu yang lama. Syaratnya tuh gini, bisa digunakan tuh diketahui suhu reservoir yang diketahui itu yang tinggi, terus ditanyain suhu reservoir tinggi yang yang diketahui itu suhu reservoir tinggi yang lama, terus ditanyain suhu reservoir tinggi yang baru.
Nah, itu bisa digunain. Jadi suhu reservoir rendahnya yang kita nggak tahu, itu bisa pakai cara ini. Atau bisa juga yang diketahui itu suhu reservoir rendah, yang tidak diketahui atau yang ditanyain suhu reservoir rendah tapi yang baru. Nah, terus yang berikutnya ini teori juga, jelaskan cara kerja mesin Carnot dan gambarkan perbedaan mekanisme mesin pemanas Carnot dan mesin pendingin. Nah, kita lihat grafiknya, Anas bisa scroll dikit. Jadi di mesin Carnot itu udah cukup. Ada dikenal ekspansi, ada dikenal kompresi. Kompresi itu terjadi ekspansi terjadi ketika volumenya bertambah. Kompresi terjadi ketika volumenya menyusut. Teman-teman bisa lihat dari proses A ke proses B, ini ada ada pertemuan volume. Kalau ke kanan tuh volumenya nambah. Tapi ini secara isometrik. Maaf, secara isotermik. Kalau bedanya isotermik sama adiabatik itu, kalau isotermik penurunannya nggak drastis, jadi dia landai. Kalau adiabatik dia turunnya drastis. Bisa turun ke penjelasan aja, Nas. Jadi di ekspansi isometrik itu mula-mula sejumlah kalor Q1 diambil dari reservoir panas bersuhu T1. Terus dibiarkan berekspansi atau memuai secara isometrik. Suhu dijaga tetap. Jadi yang namanya iso kan sama. Isotermik. Termik itu suhu. Jadi suhunya sama. Ekspansi adiabatik. Gas melanjutkan ekspansinya tanpa menyerap maupun melepas kalor. Jadi adiabatik ini sebenarnya tidak ada wadah yang benar-benar adiabatik. Tapi yang sering diumpamakan sebagai adiabatik itu kayak sistem kerjanya termos. Jadi termos itu dia akan menjaga supaya kalor dalam termos itu tetap awet gitu kan. Itu dalam arti suhu dari luar tidak masuk, suhu dari dalam tidak keluar. Terus keempat, kompresi isometrik. Gas dimampatkan atau menyusut dengan menjaga suhunya agar konstan sambil melepas kalor sejumlah Q2. 4. Kompresi adiabatik. Gas melanjutkan proses pemampatan tanpa menyerap maupun melepas kalor sehingga suhunya naik kembali seperti awal siklus yaitu T2. Untuk mudah membahas masalah Q masuk, W keluar itu, aku lebih senang pakai sistem kerja ini yang digambar. Untuk Carnot yang kiri ya, kita pakainya yang kiri. Suhu tinggi nih, kita patokannya mesin. Mesin ini sistem. Ketika suhu tinggi turun jadi suhu rendah, di situ Q-nya masuk ke mesin. Q-nya masuk ke sistem, tapi usahanya keluar. Ya, jadi konsepnya itu ketika kalornya masuk, maka dia itu akan melepaskan kerja atau melepaskan W. Itu kalau prinsip hukum Carnot. Sebenarnya yang dingin, ketika suhu reservoir rendah itu menuju suhu reservoir tinggi, maka kalornya ini akan dilepaskan ke reservoir suhu tinggi. Nah, dia menerima kerja. Jadi kuncinya melakukan menerima kalor, melepas kerja, melepas kalor, menerima kerja. Di sini bisa dipahamin nggak? Bisa Kak. Jadi kalau dari tinggi ke rendah dia keluar W-nya. Rendah ke tinggi W-nya masuk. Ngerti? Ngerti Kak? Bisa Kak. Jadi gitu sih. Intinya kalau Pak Agus pahami konsep sama teorinya. Sama itu kan Mas, kalau nggak salah tuh pas yang torsi itu bapaknya tuh nanyain gini. Misal si A mau nebang pohon. Oh iya itu. Buat menghitung momen inersia kan. Nah, jadi bapak itu kayak analisis gitu. Jadi misal ada orang
mau menghitung momen inersia dari batang Kayu. pohon, batang kayu. Yang itu parameter apa aja yang perlu kita siapin untuk menghitung momen inersia. Dan tujuan kita menghitung momen inersia itu apa. Nah, jadi ini bisa jadi modal juga buat teman-teman belajar dan berpikir lah, kira-kira kenapa, parameternya apa. Intinya kalau belajar, apalagi online gini ya, kayaknya banyak teori deh. Iya sih bener-bener. Tapi kayak kalau nyontek juga kayaknya nggak bakal ketahuan gue kalau online. Ya, lanjut Mas. Relativitas Ya, khusus. jadi selanjutnya ini bagian aku ya. Jadi Ya. setelah tadi bahas termodinamika, ini di bab terakhir ya yang kalian minta yaitu relativitas khusus. Jadi di relativitas khusus ini kita membahas tentang yang pertama itu adalah relativitas kecepatan. Jadi untuk rumusnya itu adalah V sama dengan ini adalah V ya. Kecepatan sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Di mana V itu adalah kecepatan laju objek V ini. Terus V1-nya adalah kecepatan laju objek 3 terhadap objek 2. V2 ini adalah kecepatan laju objek 2 terhadap objek 1. Dan C ini adalah kecepatan cahaya. Lalu di relativitas khusus juga tuh membahas tentang pemakaian waktu. Nah, karena ruang dan waktu itu tidaklah konstan, maka selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam dengan selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan v itu tidaklah sama. Nah, untuk rumusnya ini kayak kekecilan ya. Nah, dimana tuh delta T sama dengan delta T0 per 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dimana delta T ini adalah selang waktu yang diamati pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Ini contohnya misalnya ada suatu ini, misalkan ada suatu pengamat nih ya, itu ngelihat di suatu monitor tuh. Nah, di monitor itu kayak misalkan di monitor itu ada suatu roket yang bergerak dengan kecepatan misalnya 0,7 C. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi kan pengamatnya kan yang mengamati diam, sedangkan yang bergerak tuh ada yang bergerak tuh yang di monitor tersebut tuh yang bergerak. Nah, dengan kecepatan V. Nah, ini delta T0 adalah selang waktu yang diamati pengamat yang diam. Nah, ini adalah yang tadi yang pengamat yang diam tadi. Kalau ini adalah pengamat yang bergerak. Misalkan nih pengamatnya dia di dalam suatu roket gitu. Kalau ini adalah pengamat yang dia melihat di monitor. Dan V ini adalah kecepatan dari pengamat tersebut. Dan C ini adalah kecepatan cahaya. Lalu yang ketiga tuh juga dibahas juga tentang kontraksi Lorentz. Nah, karena ruang dan waktu itu tidaklah konstan juga, maka benda yang panjangnya L0 akan teramati sebesar L oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan benda tersebut dengan kecepatan V. Semakin besar kecepatan pengamat, maka benda akan terlihat semakin pendek dari panjang aslinya. Nah, ini kayak misalkan kita asumsi itu kayak misalkan kayak kita naik mobil gitu ya. Kalau misalkan kita lihat naik mobil tuh kayak arah berlawanan tuh kayaknya kan kelihatan kayak cepet banget kan. Nah, itu kayak gitu sih. Yang apa asumsi yang dasar gitu. Nah, jadi untuk rumus itu adalah L sama dengan LO dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Di mana L adalah panjang benda yang diamati pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Ini contohnya nih kita kayak tadi, kita di dalam mobil nih. Nah, kan kita ngeliat tuh kayak ada kecepatan, misalnya mobil dari depan tuh yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, berarti itu ya kayak gitu contohnya. Kalau misalkan L0 ini adalah panjang benda yang diamati dengan pengamat yang diam. Contohnya kayak kita nih di jalan ngelihat kayak mobil bergerak gitu. Dan V-nya adalah kecepatan dari pengamat tersebut. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, jika tuh kayak suatu benda nih ya, kalau misalkan pengamat diam tuh, maka dia akan bentuk seperti ini. Nah, jika ini kalau ada suatu benda yang bergerak, ini ada kayak pengamatnya bergerak sekitar 0,3 C, maka akan bentuk seperti ini. Nah, kalau misalkan juga tadi seperti ini, yang ada benda, suatu benda bergerak, dan juga pengamat juga itu ikut bergerak, maka benda itu akan seperti ini. V-nya sebenarnya, misalkan V-nya 0,6 C, nah juga dan juga nih, misalkan ada sebuah benda bergerak, dan juga pengamatnya bergerak sekitar 0,9 C ini bendanya akan berbentuk seperti ini, yang kita lihat. Lalu yang keempat adalah membahas tentang relativitas massa dan energi.
Nah, seperti tadi juga ya, seperti ruang dan waktu, masa benda juga yang diamati oleh pengamat yang diam akan berbeda dengan masa benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan v. Jadi rumusnya nih, dimana nih M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kan. Dimana M adalah masa benda yang diamati pengamat yang bergerak dengan kecepatan, M0 adalah masa benda yang diamati pengamat yang diam, V adalah kecepatan pengamat. Nah juga selain itu juga tuh di relativitas khusus juga tuh itu juga dibahas tentang namanya tuh energi kinetik dan juga energi mekanik. Nah, jadi misalkan energi benda bermassa M0 keadaan diam dengan kecepatan V dirumuskan dengan ini Eka energi kinetik sama dengan M0 tuh M0 C kuadrat dikali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangin M0 C kuadrat. Nah, jadi akan juga didapat energi total benda yang bermassa didapat dengan E sama dengan N0 tambah Eka. N0 ini adalah energi diam, di mana tuh N0 itu adalah E kali M0 C kuadrat. Nah, ini kayak rumusnya Einstein ya. Jadi didapat tuh E sama dengan MC kuadrat. Jadi benda yang bermassa M memiliki energi sebesar E sama dengan MC kuadrat. Jadi konsekuensi lain dari relativitas khusus adalah massa dan energi memiliki hubungan atau dapat dikatakan setara. Ini adalah energi, ini massa, dan sini adalah kecepatan cahaya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, jadi seorang astronot yang memiliki saudara kembar pergi ke ruang angkasa pada umur 32 tahun. Menggunakan pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan hingga mencapai 80% kecepatan cahaya. Ini misalkan pesawatnya ini ada sebuah pesawat canggih ya, kayak pesawat luar angkasa itu dia kecepatan pesawat tersebut itu hampir menyamai kecepatan cahaya sekitar 80%. Nah, terus astronot tersebut kembali ke bumi dan pada saat itu saudara kembarnya itu sudah berumur 44 tahun. Nah, ini tanya adalah berapakah umur saudara kembarnya menurut astronot yang baru kembali ke bumi? Jadi ini kayak perkiraan ini kira-kira ini berapa sih umur saudara kembar nih kalau misalnya tuh menurut astronot nih, bukan menurut dari astronot yang ada di bumi. Ini menurut astronot yang ada di roket. Nah, di pembahasannya. Jadi diketahui di sini adalah V ya, V dari kecepatan roket ini adalah sama dengan 0,8 C. Nah, karena pertanyaannya adalah menurut si astronot, maka astronot merupakan kerangka yang diam. Jadi kita anggap nih astronot ini adalah dia tuh diam, yang di roket ini itu dia adalah diam. Sedangkan saudara kembar ini yang di bumi ini dianggap tuh dia tuh bergerak terhadap pesawat luar angkasa. Jadinya adalah maka data T 44,32 sama dengan 12 tahun. Sehingga di data T rumusnya tadi ya, pakai rumus pemulihan waktu ya. Di delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Di delta T-nya itu 12. Terus ditanya adalah delta T0 nih, yang menurut dari pengamat yang diam. Yang diam tuh kan tadi kan kita anggap astronot tuh ya, yang kita diam tuh ya. Dan juga yang kita anggap bergerak tuh adalah astronot kembarnya yang ada di bumi gitu. Nah, jadi delta T0 per akar 1 min. Nanti kan V-nya kan 0,8 C nih ya. Nah, jadi 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Jadi 12 sama dengan delta T0 per akar 1 min 0,64. Ini 12 sama dengan delta T0 per 0,6. Jadi delta T0 sama dengan 7,2 tahun. Jadi menurut astronot, umur saudara kembarnya seharusnya itu dia tuh hanya bertambah usia sebesar 7,2 tahun. Bukan sebanyak 12 tahun. Nah, jadi sehingga menurut astronot itu saudara kembarnya itu baru berusia 39,2 tahun. Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya tuh umur sebenarnya dari astronot tersebut tuh ya itu 44. Tapi karena kita kan tahu kan kalau waktu di bumi itu dengan waktu di luar angkasa kan kayak tidak konstan gitu kan, kayak ada suatu apa gitu ya. Jadinya ya itu. Jadi kalau menurut menurut astronot yang baru datang itu yang dari roket itu umur dari astronot yang ada di bumi itu adalah 39,2 tahun. Gitu. Jadi ya 39,2 tahun ini adalah umur dari astronot yang ada di roket yang diperkirakan. Lalu selanjutnya adalah relativitas Newton. Contoh soalnya. Nah, pada relativitas Newton, semua besaran akan sama saat diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak.
besaran yang berubah hanyalah kecepatan relatif dan berlaku persamaan sebagai berikut. Vx aksen sama dengan v tukeran Vx. Di mana Vx aksen itu adalah kecepatan relatif benda terhadap pengamat bergerak. Vxu kecepatan relatif benda terhadap pengamat diam. V itu adalah kecepatan pengamat bergerak terhadap pengamat diam. Untuk contoh soalnya tuh ada sebuah partikel B bergerak terhadap A dengan kecepatan 0,8 c ke kanan. Partikel C bergerak terhadap B dengan kecepatan 0,6 c ke kanan juga. Nah, tentukan kecepatan partikel C relatif terhadap A berdasarkan relativitas Newton. Nah, penyelesaiannya, partikel A itu kan diam. Jadi dia menjadi acuan dari partikel B, dan partikel B itu sebagai kerangka acuan dari partikel C. Maka kecepatan partikel C relatif terhadap A yaitu Vx sama dengan V tambah Vx aksen. Kan Vx itu kan dia kan kecepatan relatif benda terhadap pengamat yang diam. Ini Vx sama dengan 0,8 c, ini V ini. Nah, ini adalah tadi yang partikel B ini bergerak terhadap A ini. 0,8 c tambah 0,6 c. 0,6 c tadi yang partikel C bergerak terhadap B, Vx aksen. Yang dia yang Vx aksen ini yang kecepatan relatif benda terhadap pengamat yang bergerak. Jadi kita tadi itu kita asumsikan tuh A itu dia diam. Gitu. Jadinya Vx sama dengan 1,4 c. Nah, jadi kecepatan partikel C itu relatif terhadap A itu adalah 1,4 c. Nah, jadi kita tahu ya, ini kayak tidak mungkin ya. Tidak mungkin suatu benda itu dia kecepatannya melebihi cahaya. Jadi ini kayak cuma soal itu ya itu soal kayak uji coba saja gitu. Tuh. Jadi itu sebuah bentuk tidak jadi ya menurut dari ilmuwan itu ya tidak ada sebuah benda yang dapat mengalahkan kecepatan cahaya. Ini kayak soalnya ini aku cuma coba-coba aja. Nah, dari sini ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang paham? Izin bertanya, Kak. Iya. Kadang-kadang kalau apa tuh ditanyain kayak waktu dari perspektif astronot ini sama astronot itu kadang-kadang saya ketuker, Kak. Nah, itu gimana ya, Kak? Supaya benar-benar tahu gitu. Soalnya biasanya saya 12-nya delta TO gitu. Terus saya kira nyari delta T-nya gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak? Biasanya kayak gitu. Oh, jadi gini. Jadi kalau kayak gitu tuh kalau aku ya, kalau kan ini kan kita kan ditanya kan ini kan ini ya. Biasanya tuh kalau ini kan astronot yang memiliki saudara kembar kan. Jadi kan astronot itu kan ada di dalam roket sama ada astronot yang ada di bumi. Nah, jadi itu kalau misalkan nih ya, tadi kan kamu ada yang ketuker tuh ya. Kalau misalkan nanti yang ditanya tuh, kalau misalkan nih, pertanyaan aku ubah nih ya. Kalau misalkan nih, misalkan apa yang astronot yang ada di roket tuh dia tuh misalkan yang diketahui umurnya nih, umur dari astronot yang di roket bukan dari yang ada di bumi. Nah, terus nanti yang ditanyain berapakah umur saudara, maksudnya menurut astronot yang ada di bumi itu maksudnya dia itu berapakah umur dari astronot yang menurut yang ada di bumi itu bukan yang dari perspektif dari roket yang tadi. Nah, kalau itu tuh kita baru pakai yang delta T0 bukan delta T gitu. Nah, bentar tadi. Jadi ya uh, jadi ya gitu. Jadi ini tergantung dari pertanyaannya gitu. Kalau di sini kan yang ditanyain kan saudara kembarnya kan menurut astronot yang baru. Jadinya kan yang kita anggap diem itu kan astronot yang baru kembali yang misalnya yang di roket. Kalau misalkan nih saudara kembarnya menurut astronot yang ada di bumi ini, nah ini kita anggap astronot yang ada di bumi ini dia diam, astronot yang bergerak itu yang di apa yang dijadikan acuan. Jadinya yang tadi yang dipakai itu yang ini yang delta T0 bukan delta T. Kalau yang kayak gitu. Jadinya kalau kayak gini kan ini kan pertanyaannya karena yang dijadikan acuan tuh kan astronot yang ada di roket yang baru kembali ke bumi. Jadi kita pakai yang delta T. Karena kan tadi dia kan sebenarnya kan ini kan kalau kita tahu kan sendiri kan sebenarnya kan yang game itu kan sebenarnya kan astronot yang ada di bumi itu bukan astronot yang ada di roket. Nah, tapi karena yang ditanyain tuh adalah astronot menurut perspektif dari astronot di roket, jadi kita anggap ya di roket itu diam. Yang jadi di bumi itu bergerak, jadinya itu rumusnya kita balik kayak gitu. Oh, oke, Kak. Oh, oke. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan aku ada soal nih kayak tadi kayak gini juga, tapi yang aku jadi acuan tuh
yang astronot yang bergerak itu yang di roket itu. Misalkan umurnya berapa gitu yang di roket. Nah, itu pakai rumusnya tuh dia yang dicari itu dia delta T0 delta T-nya yang dicari gitu. Kalau misalkan aku jadikan acuannya yang astronot ada di bumi gitu, dia ingin mencari tahu umur dari astronot yang ada di roket gitu. Oke, berarti tergantung cari umur siapa, Kak. Iya, iya gitu. Ya, oke teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup sih dari saya, Kak. Oh ya, oke. Ini udah selesai ya. Udah materi terakhir. Ya, ini kalau enggak. Iya, Mas. Coba enggak tanyain ke teman-teman gitu. Ada yang gimana gitu? Atau udah cukup gitu Ayo, gimana? gimana ada yang kurang ngerti? Apa ngomongnya kecepatan? Iya, atau aku ngomongnya kecepatan atau gimana? Aku sih yang kecepatan, Mas. Apa enggak? Kayaknya aku sih yang kecepatan. Enggak sih, aku tadi kayaknya kamu pas kok, kayaknya enggak kecepatan kok. Oke. Nah, jadi teman-teman. Nanti Ayo ada postes teman-teman loh. angkatan Jangan sampai 20 gak bisa ditanyain jawab. aja. Oh iya, ini ada postas ya. Kak ingin bertanya Oh iya, Kak, silakan nih. materi apa tadi ya? Teori kinetik gas. Oh ya, oke. Kenapa? Ya ini, buat ini termodinamika deh. Dinamika. Nah, ya ini. Yang atasnya materi apa ya? Yang atasnya. Oh ini, fluida. Oh enggak Kak, bukan bener ya tadi. Oh benar tadi ya. Nah Ya ini, yang energinya Kak. oh energi Energi kinetik. Iya. Ini. Ya. Itu saya tadi kurang paham di situ. Sebenarnya gini, aku juga rada-rada lupa sih ya. Energi kinetik tuh setangkap aku tuh ada DF-nya. DF-nya itu arah geraknya. Jadi kalau monoatomik itu dia 3/2. Jadi bisa dibilang DF-nya itu dari 3. Kalau aku tidak salah ingat, dia tuh rumusnya setengah T gitu. Terus kalau dia bergeraknya 3 dimensi, itu jadi 3/2. Bagaimana sih ya? Udah ingat gak, Nas? Apa? Energi kinetik. Itu aku agak lupa juga sih. Bentar. Ya gini, Aku cek dulu. kalau dia monoatomik atau diatomik suhu rendah, itu tuh pakai 3/2. Kalau dia tuh diatomik suhu sedang, itu pakai 5/2. Kalau dia diatomik suhu tinggi, dia pakainya 7/2. Allah. Mungkin bisa di cross check lagi. Untuk penghitungannya, energi kinetik partikel itu 3/2 dikali jumlah molekulnya, jumlah molekul gas, dikali K. K ini konstanta Boltzmann. T-nya ini suhu mutlak. Itu. Paham nggak? Oh iya Kak, terus itu bedanya yang 3/2 KT sama 3/2 NKT itu apa ya Kak? Itu jumlah molekul. Jadi kalau KT ini dianggapnya itu satu molekul. Jadi untuk perhitungan energi kinetik biasanya kayak rata-rata kan berarti satuan kan. Kalau misal dia ditanyain energi kinetik itu biasanya sudah ke N. Jadi cari jumlah molekul. Kalau dia ditanyain energi kinetik partikel rata-rata itu dibagi jumlah molekul. Aku lupa. Tapi nggak ada sih, aku 3/2 NKT. Tetap dikali jumlah molekul untuk energi kinetik rata-rata. Yang KT ini kalau dia monoatomik.
Jadi kuncinya di 3 NKT atau di 3/2 NKT atau di 3/2 NRT. Kak, itu N besar itu Avogadro apa beda lagi, Kak? Jumlah molekul. Kalau Avogadro itu Na atau biasanya disimbolinnya A. Kalau N kecil itu mol. Jadi yang perlu diingat kalau KT itu pakainya jumlah molekul, kalau RT itu jumlah mol. Ya, Kak. Molekul itu Terima kayak kasih. butir gitu loh. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya betul Kak. Gimana? Ya teman-teman ada yang mau ditanyain atau yang kurang paham? Kak, ingin bertanya lagi, Kak. Ya. Ya. Tadi kan yang di mesin Carnot ada cara cepat itu kan. Ya. Kalau misalnya itu boleh pakai cara cepat atau gimana ya, Kak? Kalau UAS maksudnya, kalau ujian gitu. Boleh dipakai atau lebih baik pakai yang panjang? Mending pakai yang panjang. Kalau aku sih dua-duanya. Kamu kan gabut, jadi dua-duanya. Lebih bagus tuh pakai yang ada rumusnya gitu supaya Ya. kayak Soalnya kalau cara cepat itu tidak ya tidak. semua keadaan. Tapi kalau pakai kok itu semua keadaan bisa. Cara cepat kalau biasanya bapaknya tiba-tiba ngasih soalnya Hildan. Nah, itu bisa Nah diterapin. ya itu baru. Kita nggak tahu nih kenapa saya kan. Oke, Kak, terima kasih. Iya. Iya. Ada lagi? Ada lagi atau ada lagi dari teman-teman? Kakak dapat bocoran gitu gak? Nggak dapat ya? Dapat bocor gimana? Ini soal-soal UAS teknik lingkungan 2020. Bisa dilihat itu di Basma. Oh, Iya tapi kita ini enggak yang kita Vistes tuh nggak ada gak ya? Di Basma nggak ada ya? Ya kalau di angkatan kami itu beda. Iya. Bapaknya bilang ngambil soal kita presentasi ya. Tahunya yang cuma satu soal yang presentasi, sisanya bapaknya teori. Enggak ada 2 soal enggak? 2 Iya, soal kok. 2 soal. ya dari 5 ya. 2 soal. Jadi tuh kita kemarin tuh ini ada 5 soal. Jadinya tuh nomor 1 tuh teori, nomor 2 tuh hitungan tuh yang tadi yang fluida nih yang fluida dinamis mana ya soalnya. Nomor 2 tuh yang ini soalnya nih. Mana ya? Yang ini nih, soalnya ini nomor yang 2. fluida yang minyak itu juga ditanyain itu loh. Fungsi Iya. mengajar massa jenis tuh kok dalam ilmu teknik lingkungan tuh buat apa kayak gitu bapaknya Oh nanya. iya ada nih. Nanti kayak ABC gitu. Yang nomor 3 nih yang ini juga masuk nih yang ini yang kita masuk nih. Semuanya masuk. Jadi Terus soal yang kayak ditanyain penerapannya gitu. iya. Pinter-pinter Soalnya kayak ABC gitu. Terus yang 4 tuh apa ya? Enggak ya, lupa ya. 4 tuh apa ya? Yang 4 tuh yang ban itu, yang ban ya. Ban kempes. Ya, yang ban kempes itu nih, yang nomor 4 nih. Nah, ini nomor 4. Terus yang nomor 5 itu ini tentang termodinamika. Aku lupa soalnya, Pak. Ini yang kayak gini juga, cuman aku lupa apa. Bener kan kayak gitu kan? Yang kayak gini juga nih. Soalnya kayak gitu. Intinya ya gitu. Kalau misalnya soalnya setia sama yang tahun sekarang sih. Iya. Tapi kayak Bapak itu ini ya, kalian sebelumnya tuh fisika tuh ada presentasi juga nggak? Ada. Dari Kan bapaknya. ada ya? pengajaran bapaknya demokrasi Kak, untuk mahasiswa oleh mahasiswa dari mahasiswa. Iya kayak gitu. Jadi ya. ada sih. Ya biasanya bapaknya sih ini sih 2 atau 3 soal sih dia ngambil dia dari tugas kalian gitu kayak soal latihannya gitu. Pak Agus sih baik sih kalau sama nilai. Penting ya itu tadi disiplin. Iya. Jangan sampai telat, jangan sampai ketahuan nyontek, jangan sampai intinya jangan sampai aneh-aneh aja gitu.
Dan jangan kosong jawabannya. Nah iya benar, jangan kosong jawabannya. Yang pasti jawab lah gitu. Oh, Sesuai apa? Mungkin walaupun ngantuk. makasih Kak. Oke. Sudah. Cukup ya kali ya? Ya udah cukup ya. Cukup ya, aku sama Anas balikin ke MC. Ya oke. Makasih teman-teman ya.